Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Bakti Acarya Pertiwi dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ibu pendamping, para narasumber, dan para peserta yang mengikuti secara daring. Marilah kita bersama senantiasa bertasyakur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa dipertemukan di dunia maya, yang insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini tentunya kami memberikan ucapan selamat terlebih dahulu kepada Yayasan BAP yang telah mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sekaligus mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama bagaimana mewujudkan para pelajar kita ini memiliki profil Pancasila. Tentunya untuk mewujudkan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila, ada usaha, ada upaya, ada strategi yang perlu dilakukan, bahwa kita sebagai pegiat pendidikan, tenaga kependidikan, orang yang menggerakkan pendidikan, kita harus paham dulu apakah visi pendidikan Indonesia dan kita arahnya mau kemana. Bahwa perlu kita sampaikan, visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui pelajar Pancasila, melalui pembentukan pelajar Pancasila. Bahwa pelajar Pancasila ini memiliki kriteria atau ciri. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, memiliki wawasan kebinekaan yang global. Saya kira dari 1 sampai 6, Bapak Ibu guru dan kita semua serta anak-anak sudah tidak asing lagi, sering mendengar kata-kata itu. Yang menjadi tugas kita bersama, kami dan Bapak Ibu guru, bagaimana mendoktrinkan 6 kriteria ini agar dipahami dengan baik, agar dikuasai dengan baik, dan diimplementasikan secara baik. Sehingga jangan sampai kata beriman itu anak-anak hanya hafal saja. Kata bertakwa anak-anak hanya hafal saja. Tetapi marilah mumpung masih kesempatan diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita ada tekad, marilah kita doktrinkan kepada anak-anak 6 kriteria profil pelajar Pancasila ini dengan baik. Anak-anak paham, anak-anak melaksanakan, menerapkan, mengimplementasikan, karena diyakini bersama, kalau pelajar ini memiliki profil Pancasila, Indonesia maju, Indonesia berdaulat, Indonesia mandiri, Indonesia yang berkepribadian
bukan hanya angan-angan, tetapi bisa akan kita capai secara bersama. Tentunya dalam hal ini untuk mencapai pelajar Pancasila, Kemendikbud Riset dan Teknologi memiliki strategi-strategi utama. Di antaranya ada pembentukan program guru penggerak, ada pembentukan program organisasi penggerak seperti BAP ini. Yang semuanya itu nanti untuk mewujudkan yang namanya sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak inilah yang diharapkan nanti akan melahirkan para pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 ciri tadi. Pemerintah dalam hal ini tidak cukup itu. Apa yang sudah digerakkan itu dilengkapi dengan penyempurnaan dan perubahan kebijakan seperti perubahan asesmen, penilaian, seperti kebijakan penggunaan BOS dan lain-lain. Bantuan-bantuan seperti TIK diperkuat, diperbanyak. Ini dalam rangka untuk menjawab tantangan dan ingin mewujudkan apa yang menjadi visi pendidikan Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa di era pandemi COVID-19 dan sampai saat ini, proses pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan tentunya berdasarkan SKB bersama 4 Menteri, Imendagri, Ingub, kemudian Inbub. Nah, saat ini Kabupaten Pati baru uji coba tatap muka terbatas yang tahapannya sudah sampai 4, di mana kesempatan yang pertama, yang kedua selalu ada penambahan sekolah yang nanti pada saatnya tidak hanya terbatas tetapi akan mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya seperti dalam keadaan kondisi normal. Tetapi semuanya itu sebenarnya tergantung kepada kita. Bagaimana Bapak Ibu guru bisa mengedukasi para siswa, bisa mengedukasi lingkungan, agar menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Sehingga penularan COVID-19 ini bisa terantisipasi dan kita doakan COVID-19 ini segera nyah dari Kabupaten Pati dan kita bisa kembali hidup normal. Tetapi kapan itu berakhir kita tidak tahu. Oleh karena itu, sebagai jawaban atas situasi yang berkembang, kita harus mengambil langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai adanya pandemi COVID-19 ini terjadi learning loss. Pelayanan pembelajaran kepada anak-anak berhenti. Ada alternatif-alternatif. Di antaranya sekarang ini digital menjadi satu jawaban pembelajaran jarak jauh. Menjadi jawaban yang bagus pembelajaran blended, luring. Ini kita kombinasikan bersama. Yang menjadi persoalan, kalau peralatannya digital sudah ada, kita sudah meyakini bahwa belajar di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran online, pembelajaran luring, pembelajaran digital, ini adalah strategi untuk menjawab lingkungan yang ada, lingkungan yang berkembang. Persoalannya, pembelajaran digital itu seperti apa? Pembelajaran online itu seperti apa? Apakah aplikasi di dalam pembelajaran digital ini kita sudah tahu, kita sudah paham,
kita sudah terampil, kita sudah mampu mengimplementasikan dengan baik ataukah belum. Saya pikir kemampuan daripada Bapak Ibu asal diasah saya optimis. Tetapi sementara ini kemampuan yang dimiliki tentunya beragam. Oleh karena itu saya mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh program organisasi penggerak BAP ini menjawab kebutuhan daripada pembelajaran, menjawab kebutuhan daripada Bapak Ibu guru untuk meningkatkan keterampilan di dalam mengelola pembelajaran online. Di antaranya yang kemarin sudah melakukan pelatihan kelas maya. Bagus itu, karena kelas maya ini juga materinya bisa diakses, juga bisa dilaksanakan kapan dan di mana saja. Ini menjawab dalam situasi semacam ini kita dilarang adanya kerumunan, kemudian kita harus jaga jarak. Ini jawaban pembelajaran online seperti pembentukan kelas maya ini bagus sekali. Kemudian kali ini ditingkatkan dengan kuisis, kemudian memperdalam LMS, Learning Management System. Saya kira ini adalah upaya-upaya untuk membekali Bapak Ibu guru agar Bapak Ibu semakin kompeten, semakin terampil menggunakan berbagai macam aplikasi yang selanjutnya kita harapkan Bapak Ibu kreatif, Bapak Ibu guru inovatif, Bapak Ibu guru bisa menjawab situasi dan kondisi yang berkembang. Selanjutnya Bapak Ibu mampu mengadakan kreativitas dan inovasi sehingga pembelajaran walaupun daring ini bagi anak-anak tidak menjemukan, tidak bosan, tidak jenuh. Dengan keterampilan-keterampilan yang disampaikan melalui POP BAP ini diharapkan Bapak Ibu semakin terampil, semakin mampu menyajikan pembelajaran daring yang menarik, daring yang tidak membosankan, daring yang berkualitas, daring yang bisa mengantarkan anak-anak tidak learning loss, tetapi daring yang betul-betul anak-anak merindukannya, mencintai, sehingga anak-anak melaksanakan pembelajaran ini dengan riang, dengan suka, tanpa keterpaksaan, sehingga hasil yang kita harapkan melalui pembelajaran daring bagus. Bahwa kuisis ini memang bagus. Kami beberapa kali melakukan pengamatan pada sekolah, pada Bapak Ibu guru yang menerapkan kuisis. Memang kemampuannya tidak merata, hanya bisa saya katakan baru sebagian yang melaksanakan kuisis ini. Bahwa perlu kamu sampaikan pada pertemuan ini, kuisis ini adalah aplikasi yang berbasis platform web. Oleh karena itu perlu kita pahami apa yang bisa disajikan, apa yang bisa dibantu lewat aplikasi kuisis ini yang dilahirkan atau dilaksanakan awal itu di India. Bahwa kuisis ini bisa membantu Bapak Ibu guru di dalam menyajikan soal-soal yang sifatnya quiz pop, yang sifatnya pemenuhan daripada konten-konten materi yang mengarah kepada soal, juga menjadikan anak-anak ini mengerjakan soal ini seperti bermain. Anak-anak mengerjakan soal asik, anak-anak mengerjakan soal ini menjadi salah satu daya tarik. Justru yang kami peroleh ini, anak-anak justru minta, Pak, hendak dibuatkan atau tidak melakukan kegiatan kuisis lagi, Pak. Ini berarti kuisis ini betul-betul menarik
bagi guru, bagi siswa di dalam pembelajaran daring. Sehingga saya melihat BAP ini termasuk cermat di dalam mengambil satu topik materi yang akan dibahas. Jadi sekali terima kasih dan kami berharap kepada BAP melalui pendamping, melalui narasumber, sajikan kuisis bekali Bapak Ibu guru aplikasi-aplikasi kuisis dengan baik, sehingga Bapak Ibu guru memiliki keterampilan-keterampilan di dalam mengelola pembelajaran. Yang akhirnya pembelajaran daring yang laporan yang masuk kepada kami mengatakan itu beban, mengatakan itu kurang menarik, mengatakan itu menimbulkan kejenuhan, bosan, dan seterusnya. Itu kami harapkan melalui aplikasi-aplikasi yang menarik ini, yang bisa diterima guru, bisa diterima siswa, ini bisa menghapus laporan-laporan yang kami terima seperti jenuh dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para pengurus BAP, memang di dalam Merdeka Belajar ini, marilah kita bergerak bersama. Kita membuka diri bahwa di dalam penilaian yang sifatnya internasional, yaitu PISA, di dalam numerasi literasi, kita masih berada di peringkat bawah. Kita masih kisaran 5 besar, 10 besar dari bawah. Apa yang dilakukan oleh Pak Menteri dengan kebijakan Merdeka Belajar yang di dalamnya ada program guru penggerak, program organisasi penggerak, ada profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai bersama melalui upaya-upaya, di antaranya melalui upaya yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan bisa menjawab persoalan-persoalan itu. Bahwa bangsa ke depan itu harus mampu berkompetitif dengan bangsa lain. Bahwa bangsa ke depan harus berkualitas, sehingga tidak ketinggalan dengan bangsa lain. Oleh karena itu kita sangat tepat kalau yang kita siapkan adalah sumber daya manusia yang tidak lain adalah para pelajar kita untuk memiliki 6 ciri pelajar Pancasila. Dengan harapan 6 ciri yang diperoleh itu, Indonesia akan mampu berkompetisi dengan negara-negara yang lain. Kami juga kepada Bapak Ibu guru yang mengikuti pelatihan ini, dengan sungguh-sungguh, ikuti dengan sungguh-sungguh, sehingga Bapak Ibu pada saat ini pelatihan WSIS, ya ilmunya dikuasai, keterampilannya dikuasai, setelah dikuasai, implementasikan di dalam kerja, implementasikan di dalam proses pembelajaran. Dan yang saya harapkan tidak semua Bapak Ibu guru ini mendapatkan kesempatan secara merata. Oleh karena itu, harapan kami setelah menerima pengetahuan, setelah menerima keterampilan, hendaknya Bapak Ibu bisa menjadi agen transformasi kepada rekan-rekan, minimal rekan-rekan sekantornya. Mungkin bisa dikembangkan di KKG dan seterusnya. Sehingga melalui POP, program organisasi penggerak BAP ini, imbasnya tidak hanya panjenengan yang dimasukkan, diikutkan di dalam pelatihan ini, tetapi imbasnya bisa meluas keterampilan, pengetahuan yang diberikan, ini bisa berimbas ke Bapak Ibu guru seluruh Kabupaten Pati. Ini harapan kami. Juga tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua BAP tentang
Learning Management System. Ini adalah sebuah aplikasi, juga platform web yang cukup bagus, saya katakan bagus, karena di dalamnya kita diajari bagaimana membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Ini hampir komplit, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian. Sehingga kalau kita dalami LMS ini mulai dari perencanaan, mulai dari absensi, mulai dari pelaksanaan, sampai dengan evaluasi, bahkan ekspos daripada transkrip nilai, serta di dalamnya juga ada quiz pop. Ini ada semua di LMS. Maka kuatkanlah di dalam pengembangan Learning Management System ini. Semoga dengan kegigihan BAP dan kesungguhan, keseriusan daripada Bapak Ibu guru peserta pelatihan ini, padi yang selama ini di SDM-nya sudah bagus akan bertambah semakin baik lewat BAP ini. Prestasi akhir-akhir ini sudah mulai menunjukkan peningkatan. Tidak hanya prestasi nasional saja, bahkan pada bulan ini, bulan Oktober November ini, pendidikan di Padi dengan kemampuan SDM para guru dan siswanya mampu menghadirkan prestasi di tingkat internasional. Tidak hanya sekali, Oktober saja ini saya lihat baik itu yang bersifat sains maupun yang bersifat non-sains itu puluhan. Cuma tidak terekspos dengan baik seperti ini. Akhir-akhir ini misalnya penelitian yang dilakukan oleh salah satu SMP di Kabupaten Pati menyabet sampai 2 gelar. Kemudian kegiatan-kegiatan lain. Nah, sehingga kami meyakini bahwa sumber daya manusia di Kabupaten Pati ini kalau disentuh, kalau dikelola dengan baik, akan muncul prestasi-prestasi yang hebat. Kita sebagai guru hendaknya memiliki semacam tekad. Selain bekerja secara optimal, bekerja dengan baik, bantu para siswa kita untuk menemukan keunikan di dalam dirinya. Berkali-kali itu kami sampaikan, agar Bapak Ibu guru membantu para siswa untuk menemukan keunikan di dalam diri para siswa masing-masing. Yang kami maksud keunikan di dalam diri siswa masing-masing, salah satunya adalah talenta, bakat, potensi yang ada di dalam diri anak. Kalau anak itu memiliki talenta, anak memiliki potensi, bakat, kalau anak itu sendiri tidak tahu, yang muncul adalah potensi tinggal potensi, talenta tinggal talenta, bakat tinggal bakat, tidak dikembangkan sehingga menjadi hal yang real, hal yang bermanfaat. Oleh karena itu ketika talenta ini bisa ditemukan dan ditunjukkan kepada anak, bahwa kamu memiliki talenta, sambil contoh misalnya menyanyi, suaramu bagus, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diadakan pelatihan, mungkin bentuknya bisa ekstrakurikuler, juga diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba, mengisi acara. Ini anak akan semakin terbangun dan talenta akan tumbuh secara baik. Karena belum tentu anak yang kurang bagus di matematikanya, kurang bagus di IPA-nya, kurang bagus di IPS-nya, dia kemudian hal-hal yang lain tidak bagus, belum tentu.
kemungkinan besar dia memiliki potensi di bidang lain. Itulah tugas kita sebagai Bapak Ibu guru agar anak-anak memang betul-betul terbantu dengan sebaik-baiknya. Juga pada kesempatan ini kami titip kepada Bapak Ibu guru terkait dengan pernyataan Bapak Menteri. Berkali-kali beliau menyampaikan bahwa dosa pendidikan terhadap para pelajar itu ada 3. Dan itu harus diperangi. Beliau menyampaikan semacam itu, bukan hanya sekedar dikurangi, dihilangkan, harus diperangi. Karena dosa itu berakibat luar biasa kepada psikis, kepada kepribadian anak-anak. Apa 3 dosa itu? Yang pertama adalah intoleransi. Yang kedua, pelecehan seksual. Yang ketiga, perundungan. Nah, yang ketiga inilah akhir-akhir ini digencarkan. Di setiap sekolah, saya harapkan perundungan tidak terjadi. Perundungan diperangi. Di mana perundungan ini bentuknya ada 3. Yang pertama, perundungan fisik. Bisa dilakukan siswa dengan siswa yang lain, bisa dilakukan guru terhadap siswa. Contohnya perundungan fisik, menempeleng, jiwit, geraut, menendang. Itu tidak boleh, itu salah satu perundungan fisik. Perundungan yang kedua adalah perundungan psikis yang bisa menyakiti perasaan siswa, mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti perasaan. Misalnya, orang kok jelek semacam ini, orang kok hitam semacam ini, orang kok pesek semacam ini. Ini kalau tertuju pada siswa yang masih anak-anak, kadang-kadang itu menjadi semacam pukulan, menjadi semacam kesan yang menyakitkan, yang itu tidak mudah dihapus. Kemudian perundungan yang ketiga adalah perundungan verbal. Perundungan verbal ini sering dilakukan melalui SMS, menjelek-jelekan, menghina lewat SMS, lewat WA, lewat tulisan-tulisan, baik itu lewat di online maupun